Pada tahun 1929, seorang astronom bernama Edwin Hubble menggunakan teleskop paling canggih di masanya membuat sebuah penemuan yang mengguncang fondasi kosmologi. Dia menemukan bahwa galaksi-galaksi di luar sana tidak diam. Semuanya bergerak saling menjauh. Alam semesta kita ternyata mengembang. Penemuan ini menjadi salah satu pilar utama teori Big Bang dan mengubah cara kita memandang kosmos selamanya. Sebuah mahakarya intelektual abad ke-20. Sekarang, bayangkan jika saya katakan fakta revolusioner ini yang butuh teleskop raksasa dan perhitungan matematis rumit untuk ditemukan, sebenarnya sudah tertulis dengan sangat jelas dalam sebuah kitab di tengah padang pasir Arab 14 abad yang lalu. Bagaimana mungkin? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang kita lewatkan? Diskusi tentang sains dan Al-Quran ini seringkali sensitif. Ada yang langsung bersemangat, tapi tak sedikit juga yang skeptis dan berkata, ini cuma cocok logi, mencocok-cocokkan ayat dengan penemuan modern secara paksa. Dan saya setuju, kita harus sangat berhati-hati dengan itu. Tujuan kita di sini bukan untuk memaksa Al-Quran menjadi buku teks ilmiah. Al-Quran bukanlah kitab fisika, biologi, atau astronomi. Tujuan utamanya jauh lebih mulia, sebagai petunjuk, hudan, bagi umat manusia. Tapi, disinilah letak keajaibannya. Sebagai petunjuk, Al-Quran memberikan kita tanda-tanda, atau dalam bahasanya, ayat, agar kita berpikir. Ayat-ayat ini tersebar, tak hanya di lembaran mushaf, tapi juga di alam semesta. Ayat kauniyah, tanda-tanda di alam, dan ayat Qur'aniyah, tanda-tanda dalam Al-Quran. Bagaimana jika kedua jenis ayat ini saling beresonansi, saling mengkonfirmasi dengan presisi yang mustahil untuk sekedar disebut kebetulan? Hari ini, kita tidak akan sekedar mencocokkan. Kita akan menelusuri 3 jejak pengetahuan luar biasa dalam Al-Quran dan bertanya, mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita kembali pada Edwin Hubble dan alam semesta yang mengembang. Selama ribuan tahun, dari era Aristotle hingga Newton, pandangan dominan adalah alam semesta ini statis, tidak berubah, abadi. Gagasan bahwa alam semesta ini punya titik awal dan terus berekspansi adalah ide yang radikal bahkan di awal abad ke-20. Einstein sendiri pada awalnya tidak percaya dengan idenya ini. Sekarang, mari kita buka Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Perhatikan kata terakhir, lamusi'un. Kata ini berasal dari akar kata waw sin ain, yang berarti luas atau lapang. Bentuk musi'un dalam tata bahasa Arab adalah bentuk partisip aktif yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung dan terus-menerus. Ini bukan kami telah meluaskan, past tense. Ini juga bukan kami akan meluaskan, future tense. Terjemahan yang paling akurat secara linguistik adalah kami benar-benar sedang meluaskannya. Sebuah proses berkelanjutan. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah ayat ini cocok. Pertanyaannya adalah, dari mana seorang nabi di abad ke-7, di tengah masyarakat yang bahkan tidak memiliki observatorium, bisa mendapatkan pengetahuan presisi seperti ini? Pada masanya, pandangan umum tentang langit adalah sebuah atap atau kubah solid yang menaungi bumi. Tapi Al-Quran menggunakan istilah bangunan, banainaha, yang terus-menerus diperluas, lamusi'un. Ini bukan lagi ranah kebetulan. Ini adalah deskripsi spesifik dari sebuah proses fisika fundamental yang baru kita pahami 70 tahun yang lalu. Ini adalah jejak pengetahuan pertama. Dari skala kosmos yang maha luas, mari kita beralih ke dunia yang paling intim dengan kita. Proses penciptaan manusia di dalam rahim. Sebelum penemuan mikroskop, apa yang orang tahu tentang embriologi? Teori yang dominan selama berabad-abad, bahkan di kalangan ilmuwan Yunani,
adalah teori preformasi. Mereka percaya ada manusia super kecil atau homunculus di dalam sel sperma atau sel telur, yang kemudian hanya membesar di dalam rahim. Gagasan bahwa manusia berkembang melalui tahapan-tahapan yang berbeda secara kualitatif adalah konsep modern. Sekarang, mari kita lihat apa yang Al-Quran jelaskan dalam surah Al-Mu'minun, ayat 12 hingga 14. Sebuah perjalanan yang sangat detail. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Kemudian, kami menjadikannya nutfah atau tetes mani dalam tempat yang kokoh, rahim. ثم خلقنا النطفة علقة. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah atau sesuatu yang menempel atau segumpal darah. فخلقنا العلقة مضغة. Lalu alaqah itu kami jadikan mudghah atau segumpal daging. فخلقنا المضغة عظاما. Lalu mudghah itu kami jadikan idzoman, yaitu tulang belulang. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan laham atau daging. Mari kita bedah istilah-istilah ini. Pertama, alaqah. Kata ini punya 3 makna. A. Lintah, B. Sesuatu yang tersuspensi atau menempel, dan C. Segumpal darah. Secara ilmiah, embrio pada tahap ini secara fisik terlihat seperti lintah. Ia menempel pada dinding rahim dan mengambil nutrisi dari darah ibunya, persis seperti lintah. Ketiga makna ini akurat secara saintifik. 2. Mudghah. Artinya adalah zat yang dikunyah. Jika Anda melihat embrio pada tahap ini di bawah mikroskop, bentuknya persis seperti bekas kunyahan permen karet, karena adanya segmen-segmen yang disebut somites, yang nantinya akan menjadi tulang belakang. Yang ketiga, idzoman, lalu dibungkus dengan laham. Pembentukan tulang mendahului pembentukan otot. Dan ini persis seperti yang dijelaskan ilmu embriologi modern. Sel-sel tulang atau osteoblast terbentuk lebih dulu, baru kemudian otot-otot atau myoblast mulai membungkus kerangka tersebut. Profesor Keith L. Moore, seorang ahli anatomi dan embriologi kelas dunia dari Kanada. Saat diperlihatkan ayat-ayat ini, beliau terkejut. Beliau berkata, deskripsi Al-Quran tentang perkembangan embriologi manusia begitu presisi, sehingga tidak mungkin ini ditulis di abad ke-7. Ini pastilah wahyu ilahi. Sekali lagi, pertanyaannya bukan cocok atau tidak. Pertanyaannya adalah, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, bisa mendeskripsikan proses yang terjadi di dalam kegelapan rahim dengan detail yang baru bisa kita lihat dengan teknologi canggih ribuan tahun kemudian. Ini jejak pengetahuan kedua. Jejak ketiga membawa kita ke kedalaman lautan. Para ahli oceanografi modern menemukan sebuah fenomena menakjubkan di mana 2 lautan bertemu. Seperti di Selat Gibraltar, tempat lautan Atlantik bertemu dengan laut Mediterania. Meskipun airnya bercampur, kedua lautan ini tidak serta-merta menyatu. Masing-masing menjaga karakteristiknya, suhu, kadar garam atau salinitas, dan kepadatannya atau densitas untuk jarak yang sangat jauh. Ada semacam dinding atau pembatas tak terlihat di antara keduanya. Fenomena ini disebut halocline. Sekarang, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Al-Quran 1400 tahun lalu sebelum kapal selam dan satelit oceanografi ada. Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh atau batas atau dinding yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kata kuncinya di sini adalah barzakh, sebuah penghalang atau partisi. Al-Quran tidak hanya menemukan fenomena ini sekali.
Di surah Al-Furqan ayat 53 bahkan dijelaskan lebih detail tentang pertemuan air tawar dari sungai dan air asin dari laut. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Dan dia jadikan antara keduanya barzah atau dinding dan hijron mahjuro, yaitu penghalang yang terlarang. Ini adalah deskripsi spesifik yang sangat puitis namun akurat untuk zona di mana air tawar dan air asin bertemu, yang kita kenal sekarang sebagai zona estuari. Di zaman itu, pelaut mungkin melihat perbedaan warna air, tapi mereka tidak akan pernah tahu prinsip fisika di baliknya, perbedaan densitas dan salinitas yang menciptakan barzah tak terlihat itu. Bagaimana Al-Quran bisa menjelaskannya dengan istilah yang begitu tepat? Ini adalah jejak pengetahuan ketiga. 3 jejak pengetahuan. Alam semesta yang terus meluas, detail embriologi manusia, dan partisi tak terlihat di lautan. Apakah ini semua hanya kebetulan yang luar biasa? Mari kita berpikir secara logis. Kemungkinan seseorang di abad ke-7 menebak satu fakta ilmiah yang rumit secara akurat mungkin sangat kecil, tapi bisa saja terjadi. Menebak 2, kemungkinannya menjadi eksponensial lebih kecil. Menebak 3, 4, dan puluhan fakta lainnya yang tersebar di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Secara statistik dan rasional, hipotesis kebetulan mulai runtuh di bawah bebannya sendiri. Disinilah aha momennya. Para ilmuwan kaget bukan karena Al-Quran mengalahkan sains, bukan. Para ilmuwan yang jujur terkejut karena mereka menemukan gema dari realitas yang mereka pelajari dengan susah payah di laboratorium dan observatorium. Ternyata telah dibisikkan kepada umat manusia berabad-abad sebelumnya. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang logis. Sumber dari informasi ini pastilah seseorang yang berada di luar ruang dan waktu. Seseorang yang sama, yang merancang hukum fisika, yang membuat alam semesta mengembang, yang mengatur proses biologis di dalam rahim, dan yang menetapkan hukum kimia fisika di lautan. Sang pencipta realitas itu sendirilah yang menurunkan buku panduannya. Keajaiban Al-Quran bukanlah karena ia buku sains. Sekali lagi, bukan. Keajaibannya adalah meskipun ia diturunkan 1400 tahun yang lalu, ayat-ayatnya terus relevan dan menyikap makna baru bagi setiap generasi, termasuk generasi kita yang sangat ilmiah ini. Ia tidak lekang oleh waktu. Ia berbicara kepada para pengembala unta di masanya, dan ia juga berbicara kepada para ahli fisika kuantum hari ini. Itulah mengapa Al-Quran bukanlah produk dari zamannya. Ia adalah wahyu untuk semua zaman. Ini hanyalah 3 contoh kecil dari lautan hikmah yang ada. Tentu masih banyak lagi fenomena lain yang bisa kita diskusikan. Sekarang giliran teman-teman. Saya ingin mendengar dari kalian, bagaimana ayat-ayat seperti ini mempengaruhi cara pandang kalian terhadap hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Apakah keduanya harus bertentangan atau justru bisa saling menguatkan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita buka ruang diskusi yang cerdas, sehat, dan saling mencerahkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih.